Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu di kajian balaghah, ya, pertemuan yang kedua pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mencari manfaat dalam kajian ini, wabil khusus nanti manakala kemampuan kita sudah semakin membaik, kita bisa menerapkannya di dalam proses pemahaman ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul yang memang tertulis dalam bahasa Arab yang di dalamnya memang sangat-sangat membutuhkan kajian balaghah di dalam proses pemahamannya, ya. Ya, namun untuk sementara kita sekarang mungkin latihan-latihan dulu dengan bahasa-bahasa sederhana yang diharapkan dengan cara sedemikian kita bisa lebih mudah untuk memahaminya. Baik, kita mulai saja. Kemarin kita sudah sampai di sini. Maaf, saya copy dulu contoh di atas. Dulu makanya. Oke, di sini yang dipakai wajib. Ya, ini akan menjelaskan tentang, ya, al-qamaru yatahaddatsu fil maqha, ya. Al-qamaru yatahaddatsu fil maqha. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, itu artinya sebentar. Bulan bercengkrama, ya, di kafe. Nah, ya. Ya. Kita perhatikan di sini ada kalimat-kalimat yang mungkin apabila kita perhatikan ada sesuatu yang tidak logis, kira-kira seperti itu pemahaman yang paling gampangnya. Kata bulan saya sudah tandain dengan bentuk atau warna merah untuk menunjukkan bahwa kalimat ini yang memang tidak mungkin dan tidak logis, ya. Kalau bercengkrama di kafe, ngobrol di kafe, itu kayaknya logis-logis saja, ya, logis-logis saja. Tapi siapa yang bercengkrama di kafe, itu yang jadi masalah. Ternyata, ya, ternyata setelah muncul siapa yang bercengkrama, itu ternyata adalah bulan, ya. Oh, berarti kalau begitu tidak logis, ya, kalau bulan bercengkrama di kafe di mana bulan itu adalah sebagai benda langit yang sebenarnya. Kalau begitu, ya, itu tidak mungkin terjadi. Maka kalau begitu sangat memungkinkan sebelum kalimat ini mungkin terbentuk, ya, mungkin sudah ada pola atau pembentukan tasbih terlebih dahulu, ya. Apa bentuk tasbihnya, ya? Misalnya, ya, almar'atu, ya, kal qamari, ya, fil jamalati misalnya, ya, fil jamalati, ya. Di sini ada proses yang mengawalinya nih yang kayak gini berarti, ya. Ini mungkin proses awal dari terbentuknya kalimat al-qamaru yatahaddatsu fil maqha. Nah, kalimat tasbih ini yang menjadi, ya,
proses awal dalam pembentukan majaz lughawi ya. Jadi dikatakan almar'atu kal qamari fil jamalati. Wanita itu ya bagaikan bulan di dalam cantiknya. Nah, berarti antara wanita dan bulan itu ada kesamaan ya. Titik samanya, titik temunya adalah pada sama-sama cantiknya ya. Pada sama-sama indahnya begitu. Nah, kemudian setelah terbentuk susunan kalimat seperti di atas ya, maka diambillah satu di antara kalimat di antara kata tersebut yaitu kata al-qamar ya. Nah, ini kata al-qamar kita ambil untuk kemudian kita susun menjadi kalimat seperti di atas ini ya. Al-qamaru yatahaddatsu fil maqha. Nah, kalau kita tahu proses al-qamaru itu bukan tiba-tiba begitu, tapi mulai proses dari adanya al-mar'atu kal qamari fil jamalati, maka kalau gitu kita tahu bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan bukanlah bulan yang ada di atas langit sana, ya. Nah, bulan yang dimaksud adalah ya bulan yang hasil proses penyamaan dengan seorang wanita. Nah, seorang wanita itulah yang sebenarnya yang dimaksud dengan bulan. Tapi kalau seandainya dikatakan begini, ya, dalam bahasa Indonesia misalnya kita sebut ya wanita itu ya bercengkrama di kafe. Nah, kira-kira nilai sastranya di mana kalau begitu? Ya. Kayaknya biasa-biasa saja. Wanita itu bercengkrama di kafe emang biasa kok. Di kafe adalah tempat di mana orang duduk-duduk, cerita-cerita dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada nilai istimewa pada kalimat yang seperti ini gitu ya. Maka ya kata wanita yang sebenarnya adalah memang logis sebagai sebuah pembentukan kalimat yang ada di sini supaya dibentuk kalimat menjadi lebih mengandung sastra dirubah menjadi bulan ya. Bulan dari mana? Dari proses tasbih al-mar'atu kal qamari fil jamalah ya. Nah, maka kalimat bulan diambil untuk menjadi ya kalimat utama di dalam proses pembentukan susunan kalimat al-qamaru yatahaddatsu fil maqha. Dengan kata lain kalau gitu qamar yang dimaksud bukanlah qamar atau bulan yang sesungguhnya. Ya, qamar yang dimaksud adalah wanita yang cantik ya. Sekarang akan kita jelaskan ya, dikatakan demikian. Bulan pada contoh di atas, ini pada contoh nomor 2 dari di atas kemarin ya. Nah, tidak dimaksudkan kecuali wanita ya. Yang tertulis bulan yaitu al-qamar, namun yang dimaksud adalah wanita ya. Alasannya apa? Ya, satu, karena ada kata bercengkrama ya. Maka kata bercengkrama disebut sebagai qarinah ya. Di atas tuh kata yatahaddatsu yang artinya bercengkrama itu adalah sebagai qarinah. Apa yang dimaksud dengan qarinah? Qarinah adalah kata yang menghalangi suatu kata ya lain dari arti yang sebenarnya. Dalam hal ini kata bercengkrama. Kata bercengkrama menghalangi kata bulan dari arti yang sebenarnya yaitu bulan, yang kita kenal menjadi arti lain yaitu wanita. Jadi ya, kita di sini menggunakan kata yatahaddatsu, saya tandain ya dengan garis bawah supaya berbeda. Kata yatahaddatsu itu menjadi indikator kira-kira untuk mengalihkan makna al-qamar bukan kepada makna sesungguhnya.
makna sesungguhnya daripada kata al-qamaru adalah bulan, ya. Tetapi ketika ada kata-kata ya tahaddatsu, ya, yang artinya bercengkrama, maka kata al-qamar tidak bisa diartikan dengan bulan. Harus diartikan apa? Harus diartikan wanita yang cantik, gitu ya. Kok harus begitu? Iya. Ada indikasi mana yang menjadikan al-qamar harus diartikan wanita yang cantik? Nah, dari kata ya tahaddatsu, ya, yaitu bercengkrama, karena bulan kan tidak mungkin bercengkrama. Berarti dengan bercengkrama, dengan kata bercengkrama itu, dengan kata ngobrol itu, dengan kata ya apalah artinya, itu menunjukkan bahwa al-qamar bukanlah bulan yang sesungguhnya. Nah, penggunaan kata bercengkrama di hadapan kata bulan itu menjadikan bulan itu harus dialihkan kepada kata yang lain, ya, daripada al-qamar itu yang tadinya artinya bulan harus diubah artinya menjadi kepada yang lain yang kira-kira pas. Di situ ada kata-kata ya tahaddatsu. Kalau buat bulan nggak mungkin bercengkrama, ya. Tapi untuk wanita yang cantik kan bisa kalau bercengkrama. Oh, kalau begitu, maka kata al-qamar maknanya adalah al-mar'ah di sini, ya. Berarti al-mar'ah ini merupakan hasil tasbih awal, proses awal terbentuknya susunan al-qamaru yatahaddatsu fil makha. Nah, dengan kata lain kalau begitu kata yatahaddatsu inilah kalimat yang akhirnya mengalihkan makna al-qamar yang tadinya artinya bulan untuk kemudian diartikan menjadi seorang wanita, gitu. Alasan kedua, karena ada hubungan kesamaan antara kata bulan yang tertulis dengan kata wanita yang dimaksud, ya. Hubungan kesamaan ini disebut dengan alaqah, ya. Hubungan kesamaan itu disebut dengan alaqah. Hubungan kesamaan antara bulan dan wanita adalah sama-sama memiliki unsur cantik atau unsur indah, ya. Saya pindahkan kembali penjelasan ini. Ya. Perhatikan para sahabat sekalian, menyamakan kata wanita dengan bulan itu bukan semata-mata sekedar ya menyamakan saja begitu, tanpa ada titik temu antara wanita dengan bulan. Ya, ini kan sastra lama nih ya. Kalau sekarang sih wanita cantik disamain sama bulan mungkin pada nggak mau kali, karena mereka udah tahu ya bulan udah nggak cantik lagi. Bulan udah apa bolong-bolong, bopeng-bopeng. Karena orang sudah sampai ke bulan, tahu-tahu ternyata bulan itu tidak rata sebagaimana yang mereka lihat dari bumi gitu ya. Tapi ini kan dulu ya, orang masih melihat bulan itu sebagai sesuatu yang indah begitu. Nah, di mana ya titik temu antara wanita cantik dengan bulan? Ya, ada dalam sisi keindahannya ya. Wanita yang cantik mungkin indah, bulan di waktu purnama juga dilihatnya adalah indah. Maka kata indah ya, nih kalau kita sebut sebagai al-jamalah namanya, ini merupakan yang disebut dengan ya wajhus syabah. Kalau kita belajar belajar tasbih itu kita sebut sebagai wajhus syabah ya. Nah, jadi ini ya kalau kita belajar tasbih kita sebut sebagai wajhus syabah, tapi kalau kita belajar balaghah kita nyatakan dia sebagai alaqah ya, sebagai alaqah yaitu yang menghubungkan ya, yang menghubungkan atau yang mencari yang menjelaskan titik temu antara wanita dengan bulan. Ya, maka di sini dalam bahasa balaghahnya disebut dengan alaqah ya. Kalau kita belajar majaz itu kita sebut alaqah, tapi juga kalau kita belajar tasbih kita sebut dengan wajhus syabah namanya ya.
ada kemiripan walaupun mungkin enggak seutuhnya sama begitu ya. Nah, jadi titik temu antara wanita dan bulan itu ada pada ya kata indah. Nah, titik temu antara kata wanita dan kata bulan itu kita bahasakan dalam majaz lugawi dengan sebutan alaqah. Nah, ini menjadi penting di dalam bab majaz ini ya, nanti khususnya lagi isti'arah begitu ya, adanya hubungan antara dua kata yang memiliki kesamaan ya. Adanya dua kata yang memiliki kesamaan walaupun kesamaannya itu tidak utuh seluruhnya ya. Kalau kita ingin samakan wanita dengan bulan kan apanya yang persis banget begitu ya. Wanita mungkin dari ada mukanya, ada badannya, ada anggota tubuhnya. Sementara kan bulan tidak ada sedemikian ya. Bulan mungkin dilihat dari sisi benda bercahaya lah kalau kita bilang dilihat dari pandangan dari bumi. Ya walaupun cahayanya itu mungkin pantulan begitu ya. Nah, tapi mungkin kalau kita misalnya melihat ya dan memandang bulan misalnya pada malam bulan purnama, kita bisa mengatakan bulan itu adalah indah, wanita itu cantik. Cantik dan indah itu kan hampir berdekatan begitu ya. Maka inilah yang menjadi titik temu antara wanita dengan bulan tadi itu. Nah, dengan demikian kalau begitu antara wanita dan bulan itu berarti punya hubungan. Dalam bahasa majaz itu dinamakan dengan alaqah namanya. Nanti kalau kita belajar tasbih itu namanya disebut dengan wajhus syabah. Nah, dengan demikian maka ya sebuah kata dapat dipastikan majazi ya, dapat dipastikan majazi apabila memiliki 3 unsur ya. Apabila memiliki 3 unsur. Unsur apa saja yang menjadikan kata tersebut masuk dalam kategori majazi. Yang pertama, ya, bukan digunakan pada tempat yang seharusnya. Tuh. Tadi ya dalam hal ini adalah bulan, ya. Bulan bercengkrama di kafe itu tidaklah ya atau tidaklah digunakan pada tempat yang sebenarnya. Ya, bagaimana bulan yang bentuk benda angkasa yang mungkin besar tiba-tiba ya kita sebut dia bercengkrama di kafe. Nah, berarti kalau begitu penggunaan bulan itu bukan pada tempat yang seharusnya. Yang kedua, memiliki alaqah ya, memiliki hubungan, memiliki titik temu antara ya arti sesungguhnya dengan arti yang dimaksud. Qamar arti sesungguhnya adalah bulan. Arti yang dimaksud adalah wanita yang cantik. Antara bulan dengan wanita yang cantik itu ada titik temunya yaitu keindahan. Kemudian ada qarina. Qarina itu kata yang mengalihkan gitu ya. Kata yang mengalihkan atau kata yang melarang kira-kira begitu. Kata al-qamar untuk diartikan bulan sehingga harus diartikan kata yang lain. Ya, arti yang lain. Dari kata al-qamar yang artinya bulan kemudian diartikan sebagai wanita yang cantik. Nah, merubah kata al-qamar dari arti bulan menjadi arti wanita yang cantik itu harus ada qarinah ya. Qarinahnya apa? Yaitu bercengkrama atau juga ya kafenya tadi itu ya. Kata bercengkrama tidak mungkin ada pada bulan karena bulan tidak bisa bercengkrama. Yang bisa bercengkrama adalah wanita. Kafe ya, kafe juga tidak memungkinkan untuk bulan berada di sana. Nah, karena tadi sudah ada penyamaan terlebih dahulu kepada wanita yang cantik, maka kafe juga bisa menjadi ya alat pengalih ya atau disebut dengan qarina yang mengalihkan arti bulan menjadi arti yang lain yaitu wanita yang cantik gitu. Nah, ini kita sebut sebagai majaz lugawi ya. Baik. Ini kita kehilangan
contoh biar tidak kehilangan, kita ambil dulu, saya copy dulu. Oke, perhatikan berikutnya, al-asadu yakhtubu alal mimbar. Ya, al-asadu yakhtubu alal mimbar. Kalimat ini kalau kita artiin, ya, singa berpidato di atas mimbar. Ya, singa berpidato di atas mimbar. Kita tidak mungkin mendapatkan susunan kalimat seperti ini secara tiba-tiba, kira-kira begitu, ya. Harus ada proses yang mengawali kalimat ini muncul. Nah, kita sebut saja ada orang yang bernama Zaid, ya. Fungsi atau tugas si Zaid itu adalah sebagai penceramah. Ya, penceramah bahasa Arabnya kita sebut dengan al-khatib misalnya, ya. Nah, Zaid sebagai khatib, dia memiliki sifat berani yang tingkat keberaniannya mendekati tingkat keberanian yang puncak, yang apabila kita ukur itu mendekati keberanian yang sama seperti singa, ya. Maka kita bikinlah kalimat, ya, kal asad, ya. Zaid seorang penceramah memiliki tingkat keberanian yang tingkat keberaniannya itu hampir mendekati singa. Nah, maka kita katakan bahasa Arabnya, ya, Zaidun kal asadi fi syaja'ati. Ya, Zaid yang dia adalah sebagai penceramah, sebagai khatib, itu sama seperti singa, ya. Dari sisi apanya? Ya, dari sisi keberaniannya, ya, dari sisi keberaniannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah memiliki satu kata yang akan kita jadikan sebagai kata majazi. Nah, kata majazinya nih di atas, al-asadu yakhtubu alal mimbar. Ya, singa berpidato di atas mimbar. Munculnya singa dari mana tuh? Nah, dari proses ini nih. Dari proses Zaidun kal asadi fis syaja'ati. Ya, dari proses Zaidun yang fungsinya, yang tugasnya sebagai khatib kita samakan dengan singa. Ya, di mana antara Zaid dan singa memiliki tingkat keberanian yang sangat luar biasa. Maka kita katakan titik temunya adalah fis syaja'ah, ya. Sama-sama beraninya. Zaid seperti singa. Nah, berarti Zaid sama dengan singa. Sama dalam segi apanya? Dalam segi beraninya. Nah, kalau begitu kata al-asad muncul di dalam susunan kalimat yang di atas, yaitu al-asadu yakhtubu alal mimbar. Ya, kata al-asadu yakhtubu alal mimbar ini kalau kita artiin singa berpidato di atas mimbar. Wah, ya. Ada ketidaklogisan pada kalimat ini. Ya. Tidak logisnya ada pada kalimat singanya, ya. Kalau yakhtubu alal mimbar, berpidato di atas mimbar, itu masih logis sampai di situ. Berpidato di atas mimbar. Nah, itu masih logis. Tapi ketika kita tanya siapa yang berpidato, muncul kata singa. Singa berpidato di atas mimbar. Ah, berarti ada ketidaknyamanan, ada ketidaklogisan dalam kalimat tersebut. Ada satu kata yang tidak mungkin diartikan dengan kalimat sebenarnya. Apa tuh? Yaitu kalimat al-asad. Ternyata dalam prosesnya al-asad itu adalah hasil proses tasbih yang di bawahnya, yaitu Zaidun atau al-khatib kal asad fi syaja'ah. Nah, kalau gitu kata al-asad yaitu singa
pada contoh nomor 3 ini tidak dimaksudkan kecuali khatib, ya. Yang tertulis singa, yang tertulis Al-Asad, namun yang dimaksud adalah khatib, ya, sebagai penceramah, ya, penceramah yang sangat luar biasa hebatnya, begitu kira-kira. Alasannya apa? Ya, karena karena ada kata berpidato. Ya, singa dihubungkan dengan kata berpidato itu tidak mungkin, ya. Mana mungkin ada singa berpidato. Kalau seandainya singa berpidato pada realnya begitu, siapa yang mau dengerin singa berpidato? Ya, singa binatang buas. Lalu kita dengerin pidatonya singa begitu, jangan-jangan selesai dia berpidato kita yang diterkam, ya kan? Nggak ada yang mau kalau begitu dengerin singa berpidato. Nah, berarti kalau begitu singa yang dimaksud bukan singa yang sesungguhnya, ya kan? Nah, kalau begitu ada kalimat yang mengalihkannya. Nah, apa yang mengalihkannya? Yaitu kata berpidato. Maka kata berpidato itu disebut dengan qarinah, ya, yang mengalihkan kata yang menghalangi atau mengalihkan suatu kata, ya, dari arti yang sebenarnya. Singa kita artikan menjadi penceramah, ya. Dalam hal ini tuh kata berpidato itulah yang menghalangi kata Al-Asad diartikan kata singa, ya. Maka kata Al-Asad harus diartikan sebagai penceramah, ya, diartikan sebagai khatib dalam bahasa Arabnya, ya. Nah, dengan kata yaktubu, nah itu menjadikan kata Al-Asad tidak lagi diartikan, ya, singa yang sebenarnya. Yang kedua, karena ada hubungan kesamaan antara kata singa yang tertulis dengan kata khatib yang dimaksud. Mungkin si khotib kalau berpidato, ya, tadi di atas adalah misalnya namanya Zaid, ketika dia berpidato berapi-api, memberikan semangat kepada orang yang mendengarkannya. Kalau dia lagi berpidato itu pengaruhnya sangat mendalam, ya. Sehingga para pendengar itu terbawa arus apa yang disampaikan oleh si khatib tersebut, ya. Ceramahnya begitu hebat, begitu berani, begitu berisi dan lain sebagainya, ya. Nah, kata yang demikian itu berarti antara singa ketemu kalau begitu, ya. Mungkin singa ketika dia mengaung, ya, di hutan, binatang-binatang yang lainnya sudah merasa nih, ya, wah ada bahaya nih, ya, berarti ngaungan singa itu sangat berarti, ya, untuk dihati-hatikan, itu untuk dijaga, jangan sampai, ya, singa itu menerkam dirinya di antara binatang-binatang. Nah, penceramah begitu juga, ketika dia berceramah, orang udah pada dengerin tuh ceramahnya, begitu menggelegar, begitu membangkitkan semangat. Nah, berarti kalau begitu antara singa dengan khatib punya alaqah, ya, hubungan kesamaan, ya, antara singa dan khatib. Mungkin dilihat dari sini adalah sama-sama memiliki sifat berani. Dengan demikian sebuah kata, ya, dapat dipastikan majazi apabila memiliki 3 unsur, ya, tadi sudah dijelaskan, bukan digunakan pada tempat yang seharusnya. Dalam hal ini adalah kata singa. Al-Asad tidak bisa diartikan kata sebenarnya, ya, yaitu singa. Tidak bisa diartikan singa, ya. Kenapa? Kalau diartikan singa nanti terjemahannya malah jadi tidak nyaman, ya. Sehingga kata Al-Asad itu harus diartikan sebagai penceramah atau mungkin namanya adalah si Zaid tadi itu. Kemudian memiliki alaqah antara penceramah dengan singa memiliki titik temu yang sama, yaitu fish syaja'ah, sama-sama berani. Kemudian memiliki, ya, qarinah, kata pengalih, ya, sebuah kata yang mengalihkan kata singa untuk dialihkan maknanya kepada yang lain. Dari kata Al-Asad itu diartikan singa pada dasarnya, pada aslinya, tapi dengan adanya qarinah harus, ya, diartikan kepada
arti yang lain yaitu penceramah. Nah, qarina ini di dalam susunan kalimat di atas yaitu kata-kata yakhtubu, ya. Kata yakhtubu, kata berpidato itu menjadikan kalimat asad, ya, itu harus diartikan sebagai penceramah, ya, dan tidak boleh diartikan sebagai singa gitu, ya, karena adanya alaqah tadi itu, ya, atau qarinah tadi, ya. Nah, baik. Kita ambil dulu contohnya kilat, ya, berlomba-lomba di sini. Sebentar, saya kopikan dulu biar tidak terputus. Ya. Tasabaqal barqu fisyari, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau lagi ada di jalan, ya, tiba-tiba ada mobil ngebut gitu, ya, wong wong, saking kencengnya, maka terungkap tuh di mulut kita, ya, terungkap tuh keluar dari mulut kita, wih, tuh mobil kayak kilat. Nah, ya, kita ngomongnya begitu kan, itu mobil kayak kilat, cepat banget. Nah, ya, ungkapan mobil kayak kilat, nah itu berarti kita sudah menyamakan antara mobil dengan kilat dalam hal apa tuh, ya, dalam hal sama-sama cepatnya, ya. Maka kita katakanlah dalam bahasa Arab, ya, as-sayyaratu kal barqi fis sur'ati, ya, as-sayyaratu, ya, kal barqi fis sur'ati, mobil bagaikan kilat dalam cepatnya. Nah, dari kata as-sayyaratu kal barqi fis sur'ati kita ambil satu kata penting untuk kita susun kalimat, untuk kita bikin sebuah kalimat bermajaz, ya. Kita ambil kalimat al-barqinya, ya, maka kita susun menjadi kalimat yang di atas, tasabaqal barqu fisyari'i, ya. Tasabaqal barqu fisyari'i, kilat berlomba-lomba di jalan raya, ya. Kilat berlomba-lomba di jalan raya. Ngomongnya begitu, kok kilat berlomba-lomba di jalan raya? Nah, karena dari tadi kita udah ngomong, mobil kayak kilat, tuh begitu kan? Nah, sekarang kita ambil kilatnya kalau gitu, ya. Kilat berlomba-lomba di jalan raya. Maka yang dimaksud dengan kilat itu bukanlah kilat yang sebenarnya, ya. Nah, karena tadi dari awal kita sudah ngomong mobil itu kayak kilat, lalu sekarang kita ambil, kilat berlomba-lomba di jalan raya. Berarti kalau gitu kilat yang dimaksud bukanlah kilat yang sesungguhnya, yaitu tidak ada lain adalah mobil. Yang dari awal kita udah omongin tuh, pas kita dengar mobil kebut-kebutan, wong wong wong, kita bilang, mobil kayak kilat. Nah, kata kilat ini kita jadikan sebagai sumber, ya, untuk kita bikin kalimat yang baru, yaitu tasabaqal barqu fisyari. Nah, dari sini, ya, muncul kata kilat, ya, pada contoh nomor 4 ini, itu adalah bukanlah, ya, kilat yang sesungguhnya, ya. Yang dimaksud adalah kendaraan atau mobil, ya, yang tadi awal kita bilang, mobil kayak kilat, kan begitu. Yang tertulis, yang diomongin mungkin kilat, ya, namun yang dimaksud adalah kendaraan atau mobil, ya. Alasannya apa? Ya, karena ada kata jalan raya, ya, tuh alasan sekarang tuh. Kenapa jalan raya menjadi alasan? Iya, karena
yang namanya kilat tidak mungkin ada di jalan raya. Kita kalau seandainya ya kilat itu ada di jalan raya, lalu kita berada di situ, oh jangan-jangan kita kesamber kalau begitu ya kan. Kita tahu bahwa kilat itu kan ya listrik yang ada di alam yang sangat tinggi sekali tuh ya. Setahu kita tuh begitu kan, yang paling ringan lah pengetahuan kita tentang kilat seperti itu. Maka dengan kata kilat yang dimaksud lalu kemudian di hadapannya ada kata jalan raya, maka kata albarku itu tidak bisa diartikan ya kilat yang sesungguhnya. Ya, kata jalan raya mengalihkan kata albarku menjadi kalimat atau kata yang berarti bukan kilat, harus diartikan yang lain, ya, yaitu kendaraan misalnya, ya. Nah, dengan cara sedemikian maka kata jalan raya ya itu menjadi korinah, ya, jalan raya mengalihkan kata albarku, ya, sekali lagi kata jalan raya fisyari itu mengalihkan kata albarku yang artinya kilat menjadi kendaraan, ya, atau mobil lah dalam hal ini. Nah, maka jalan raya itu dalam bahasa balaghahnya disebut dengan qarina. Yang kedua, ada hubungan antara kendaraan dengan kilat, ya, yang disebut dengan alaqah, ya. Hubungan antara kendaraan dan kilat ada pada satu titik temu, yaitu cepat. Ya, maka kalau begitu bolehlah disamakan antara kilat dengan kendaraan, ya. Nah, menyamakan kilat dengan kendaraan pada satu titik tertentu, nah ini disebut dengan adanya alaqah, adanya hubungan kalau begitu. Dengan demikian, sebuah kata dapat dipastikan majaz, ya, pada susunan kalimat di atas apabila memiliki 3 unsur, ya. Yang pertama, bukan digunakan pada tempat yang seharusnya. Dalam hal contoh ini adalah kilat, ya. Kok tidak seharusnya? Iya, karena tadi di atas dikatakan kilat berlomba-lomba di jalan raya. Oh, berarti kalau gitu bukan sepantasnya kilat tersebut, ya. Mesti kata yang lain, mesti benda yang lain yang berlomba-lomba. Yang kedua, ya, yang kedua ada alaqah antara kilat dengan kendaraan. Adanya titik temu, ya. Kilat itu cepat menyambar, mobil itu cepat berjalan. Nah, maka di situ ada sama-sama cepat. Memiliki alaqah yaitu sama-sama cepat. Yang kedua, yang berikutnya memiliki qarinah. Ya, qarinah yaitu kata yang mengalihkan kata albarku, ya, yang seharusnya artinya kilat lalu diartikan menjadi kalimat atau diartikan kendaraan. Yang dimaksud qarina ini adalah kata fisyari'i, ya, yaitu di jalan raya. Ya, jalan raya itu menjadikan kata albarku bukan berarti kilat tapi berarti kendaraan atau mobil, gitu, ya. Berikutnya, ya, tabassamal barqu fis sama. Nah, ini udah ada di sini. Tabassamal barqu fis sama. Saya besarkan dulu untuk mungkin supaya jauh lebih bisa kelihatan. Ya. Di sini ada kata tersenyum, ya, tersenyum. Kalau albarqu fis sama, ya, kilat di langit, itu sih biasa kali ya. Kita kan memang melihat kilat adanya di langit. Tetapi ketika kita mengatakan tersenyum untuk kilat, nah itu berarti ada ketidaklogisan. Mana mungkin yang namanya kilat bisa tersenyum. Nah, berarti kata tersenyum, kata itulah yang di dalamnya mengandung majazi. Ya, mengandung majazi dalam arti dia tidak bisa digunakan pada tempatnya.
Tapi kata al-barqu fis sama, ya benar itu tuh. Emang bisa digunakan pada tempatnya. Kilat ada di langit. Ya, berarti itu benar. Ya, artinya logis. Kalau kalimat al-barqu fis sama itu memang benar-benar pada tempatnya. Tapi kalau kita katakan kilat tersenyum, maka kata tersenyum bukanlah ya kata yang sesungguhnya yang pantas untuk kata al-barqu. Oh, berarti kalau gitu ada proses penyamaan terlebih dahulu, ya. Apa penyamaannya? Yaitu al-lam'u katabassumi fid diyai, ya. Berkilat, berkilauan, ya, menyambar, ya, bagaikan tersenyum fid diyai di dalam terangnya. Maka kata lama'a itu sama dengan kata tabassama, ya. Nah, maka dengan demikian kata tabassama yang merupakan hasil proses penyamaan dengan al-lam'u itu yang kemudian diambil untuk dijadikan sumber pada pembuatan kata pada ya di atas ini, yaitu tabassamal barqu fis sama. Nah, dengan demikian kata tabassama yang artinya tersenyum pada contoh ini tidak dimaksudkan kecuali berkilau, ya. Yang tertulis tersenyum, ya, tabassama. Namun yang dimaksud adalah berkilau, ya. Apa alasannya? Kok tabassama diartikan dengan berkilau? Kok tabassama maksudnya berkilau? Yang pertama alasannya karena ada kata kilat, ya. Maka kata kilat tersebut, ya, maka kata kilat disebut sebagai qarinah, ya. Al-barqu itu menjadi qarinah. Qarinah maksudnya kata yang menghalangi suatu kata lain dari arti yang sebenarnya. Dalam hal ini kata kilat, ya, menghalangi kata tersenyum, ya, dari arti sebenarnya yaitu tersenyum yang kita kenal menjadi arti lain yaitu berkilau, ya. Karena memang yang namanya kilat kan nggak mungkin, ya, tersenyum, tapi kalau berkilau sangat memungkinkan. Yang kedua ada hubungan antara ya dua kata tersenyum dan berkilau, ya. Tersenyum dan berkilau itu ada hubungan, yaitu yang disebut dengan alaqah, ya. Hubungan kesamaan antara tersenyum dan berkilau adalah sama-sama memiliki sifat ya kilau, sifat indah. Nah, maka dengan kata lain kalau begitu ada titik temu antara berkilau dengan tersenyum. Dengan demikian sebuah kata dapat dipastikan mengandung arti majazi dalam contoh di atas apabila memiliki 3 unsur, ya. Yang pertama, bukan digunakan pada tempat seharusnya. Kata tersenyum tidak bisa digunakan untuk ya kata kilat. Ya, dalam hal ini kata tersenyum tadi itu tidak bisa digunakan atau kita tidak bisa disandingkan dengan kata kilat. Yang kedua memiliki alaqah. Ya, kata tersenyum dan kata berkilau itu sama-sama memiliki keindahan. Ya, apa namanya? Gledek atau gluduk kalau kita bilang ya. Kilat betapapun dia adalah listrik yang sangat kuat, tapi kalau ya menjelang malam kilat itu bersambar-sambaran, itu di langit cahayanya menjadi indah banget itu, ya. Biasanya sih kan ada kilat yang disertai dengan petir, ada juga kilat yang tidak disertai dengan petir. Nah, ini kalau kita lihat ada di langit itu biasanya maghrib menjelang isya atau setelah terjadi hujan begitu, nah itu biasanya banyak tuh kilat, ya. Nah, di situ kelihatan tuh langit ya bercahaya begitu. Nah, itu kan akhirnya di situ walaupun kilat itu mungkin benda berbahaya, tapi ketika dia berada di atas langit mengkilau-kilau begitu, itu akhirnya langit menjadi kelihatan menjadi indah. Orang yang tersenyum kelihatan indah, langit yang ada kilatnya juga menjadi indah juga gitu. Kemudian memiliki qarinah yaitu al-barqu. Kata al-barqu ini mengalihkan kata tabassama yang artinya tersenyum menjadi arti berkilau, ya. Karena nggak mungkin al-barqu itu tersenyum, ya, tapi yang pantas
bagi al-barku adalah ya berkilau, ya mengkrelep kalau orang kampung bilang begitu ya. Demikian sekilas penjelasan tentang majaz ya. Untuk memantapkan pengertian tentang majaz, berikut beberapa contoh yang harus diselesaikan dengan baik. Ya, ini nanti di bawah ada beberapa latihan yang harus kita selesaikan ini ya. Ini latihannya lumayan banyak ya, tapi saya kira nanti kita selesaikan di pertemuan berikut kali Pak Aris ya. Sehingga nanti tidak terputus latihannya. Ini lumayan waktunya udah 8:30. Kalau kita coba 1-2 nanti akibatnya latihan berikutnya itu akan terputus jadinya ya. Baik, saya kira di sini aja kali Pak Aris. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Boleh ada satu pertanyaan dulu Ustaz sebelum tutup? Silakan. Berarti kalau kita kan tadi bicara majaz kan sebenarnya ada kesamaan dengan tasbih gitu ya. Berarti kan membandingkan dua hal yang artinya apa namanya tuh? Memiliki kedekatan ya. sama. Kedekatan. Ya. Jadi di situ kedekatannya kalau dia isim dengan isim juga Ustaz ya. Kan tadi saya lihat contohnya ada fiil dengan fiil. Betul. Iya, isim dengan isim, fiil dengan fiil. Biasanya seperti itu. Oke. Saya rasa itu. Baik, Bapak Ibu, saya kira ini kali ya yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Berharap kita nanti bisa ketemu kembali dalam pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan ya tidak bosan. Memang saya katakan bahwa ilmu balaghah itu termasuk yang sulit dipelajari, tapi ya kita tidak berputus asa karena ini sangat penting sekali bagi kita untuk bisa memahami teks-teks berbahasa Arab ya, terutama dalam hal memahami Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, nanti insya Allah satu persatu atau beberapa kita akan contohkan ya, biar kita nanti bisa tahu bagaimana kita bisa memahami Al-Quran melalui ilmu balaghah. Dalam hal ini adalah majaz lughawi ya. Nanti akan kita temukan dari pelajaran ini ada majaz lughawi, ada isti'arah, ada majaz mursal dan seterusnya yang di dalam Al-Quran itu sangat-sangat banyak ya, sehingga memang kita membutuhkan banget mempelajari ilmu ini untuk nanti kita bisa memahami Al-Quran. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan juga mohon pamit. Kita berdoa bersama nanti minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, mohon pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Terima kasih banyak Ustaz. Sehat selalu Ustaz.